Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam supranatural. Sobat TH2, pada konten kali ini saya ingin menceritakan sebuah pengalaman pribadi yang saya alami. Suatu kali saya mau menuju pantai selatan, tepatnya ke Cidaun, Cianjur Selatan, dengan mengambil rute dari tol Cipularang keluar ke tol Seroja yang melintasi Ciwidey dan Naringgul. Karena buat kami dari Jakarta, rute inilah yang paling terdekat. Malam itu saya hanya berdua dengan kawan saya yang sama-sama belum pernah melewati rute ini. Di tol Cipularang kami asik ngobrol dan iseng membahas tentang pantai selatan yang konon penuh dengan mistik dan misteri dan dikuasai oleh Nyai Roro Kidul. Kawan saya memang orangnya rada penakut, jadi dia minta saya untuk tidak melanjutkan omongan tersebut. Nah Sobat TH2, karena saya nggak ngantuk, akhirnya saya berinisiatif untuk memvideokan perjalanan kami dengan HP saya. Persoalan misteri memang selalu penuh teka-teki dan seringkali tidak masuk akal dan nalar. Dalam perjalanan malam menuju Cidaun ini pun tentunya kami nggak berharap mengalami hal-hal yang serupa itu. Setelah keluar pintu tol Seroja, kami mengarah ke Ciwidey. Jalanan udah sepi, maklum udah jam 10 lewat. Tadinya kita mau istirahat dulu di Ciwidey, tapi kepikiran biar pagi-pagi bisa sampai Cidaun. Maka kita nggak jadi berhenti dan terus saja jalan. Kondisi jalan lumayan bagus, cuma emang sempit. Jadi kawan yang pegang posisi driver nampak hati-hati, atau mungkin dia juga was-was karena semakin kita ke arah selatan setelah melewati perkebunan teh Waloni, situasi jalan benar-benar sepi dan gelap tanpa penerangan jalan. Malam yang sepi di perjalanan memang sudah bikin kita jadi parno. Saya berusaha membuang perasaan takut sambil menghisap rokok, tapi HP tetap saya pantang merekam situasi jalanan. Benar-benar sepi, hanya sesekali ketemu pengendara motor, terus juga jalan yang kelok-kelok tajam, dengan turunan dan tanjakan yang tajam-tajam. Walaupun emang kalau dari arah Ciwidey ke Naringgul itu relatif turun. Nah, tiba-tiba kawan saya mengeluhkan lapar, dan saya juga emang mulai lapar. Cuma mau makan di mana? Sama sekali nggak ada warung makan. Sambil terus berjalan, saya candain kawan saya. Kita kan mau ke pantai selatan. Sekalianlah kita namo ke Ratu Roro Kidul. Mana tahu di sana kita nanti dijamu makan-makan. Nah, kondisi kian malam. Saya lihat di dashboard mobil, udah jam segini nih. Pantesan tambah lapar dan ngantuk. Udah aja akhirnya kami sepakat kalau ada warung buka, kita makan atau minimal ngopi. Rejeki, ternyata ada warung di pinggir jalan yang buka. Kawan saya buru-buru aja ngasih sen, menepi langsung parkir. Turun dari mobil, terasa banget dinginnya udara pada kabut yang tipis. Kita langsung menuju warung yang ternyata ditunggu oleh bapak-bapak yang udah tua dan selalu menunduk saat bapak itu melayani pesanan kami, yaitu 2 mangkok mie instan rebus dan 2 gelas kopi. Setelah pesanan dihidangkan, gak pakai telat, kami santap mie rebus duluan karena lapar. Saya agak ngebatin, kok bumbunya rada aneh. Apa dikasih rempah-rempah lain sama si bapak? Masa bodoh, urusan lapar yang penting perut terisi. Dan benar aja semangkok langsung ludes. Sebenarnya pengen nambah, tapi lihat si bapak kasihan, takut kecapean. Mana dia juga ngantuk berat dan mukanya juga agak pucat. Saya kepikiran, jangan-jangan si bapak ini sedang sakit, tapi maksain dagang. Tiba-tiba saya melihat dari sebelah mangkok mie yang sudah habis tadi, saya kok melihat ada beberapa cacing yang bergerak-gerak. Buru-buru aja saya buang dengan tisu poket. Saya ngebatin, jorok nih warung.
meja kok nggak dibersihin. Pikiran saya nggak aneh-aneh, namanya warung kaki lima di pinggir jalan, dengan kondisi alam yang dingin, sudah pasti tanahnya lembab, wajar kalau ada cacing. Nah, rupanya di mangkok mie yang disantap kawan saya pun ada cacing juga. Mulai deh kita jadi parno dan buru-buru ngabisin kopi di gelas. Saya lirik ke si bapak, dia cuek aja, malah terkesan membuang muka, nggak mau tahu di situ ada cacing. Saya mulai kepikiran aneh nih, si bapak tukang warung ini dia malah ngumpet di balik bilik yang misahin warung sama bagian dapur di warung itu. Nah, akhirnya saya panggil si bapak mau bayar jajanan kita tadi. Si bapak diam aja nggak nyautin. Akhirnya saya samperin ke dapur. Pak, berapa pak semuanya? Kita ambil kerupuk 6 sama kue yang coklat 2, kata saya. Si bapak tetap aja diem. Wah, si bapak ini apa ketiduran ya? Pas saya colek si bapak, terus dia balik badan. Ya Allah, muka si bapak kok rata. Bener-bener saya kaget. Saya teriak, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya langsung balik badan, keluar dari dapur sambil lari. Teman saya pun bingung, kok yang tadinya warung itu benar-benar lenyap begitu aja. Dan cuma gundukan tanah kayak tanggul yang kita lihat. Terus kita berdua lari ke arah mobil dan buru-buru tancap gas tinggalin tempat itu. Jalan yang berkelok-kelok berasa gak ada habisnya, membuat lari mobil pun terpontang-panting gak karuan. Barulah setelah sampai di Naringgul, kita sepakat berhenti di depan masjid yang juga ada penerangan lampu. Sambil terus istighfar dan baca sholawat, kami mencoba nenangin diri. Rupanya hari sudah dekat subuh. Mulai 1-2 orang datang ke masjid, dan tak seberapa lama lalu azan subuh. Kita ikut sholat subuh di masjid itu. Udah selesai sholat, kita masih ingin berlama-lama di situ, sambil berupaya nenangin diri pastinya. Nah, Pak Ustadz yang jadi imam masjid pun kelihatannya mau pulang, dan dengan ramah menyapa kita. Dari mana dek? Kata Pak Ustadz. Saya menjawab sapaan akrab Pak Ustadz dan sekalian aja cerita apa yang kami alami di jalan sebelum masuk wilayah Naringgul itu. Pak Ustadz menarik napas dalam-dalam mendengar cerita kita, hanya memberi nasihat. Beruntung kalian selamat, kata Pak Ustadz. Besok-besok kalau dalam perjalanan gak bagus cerita-cerita yang horor, jadinya malah ngalamin. Begitu kata Pak Ustadz dan kami pun saling berpamitan. Matahari pagi mulai terang. Kami sampai di Cidaun. Berkali-kali kita berdua ngebahas, jadi mie rebus itu apa ya? Pastinya sambil menahan perut yang mual ingin muntah. Wallahu a'lam. Itulah sepenggal kisah saya yang ternyata ngopi di warung setan. Sobat TH2, ambillah hikmah positif dari cerita ini. Semoga bermanfaat. Salam. Hati-hati.